Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan ya untuk apa yang harus dilakukan ketika kita gagal bayar pinjol atau galbay pinjol itu sendiri. Jadi ini saya jelaskan yang secara halus ya, ibaratnya secara apa sih aturan mainnya ya. Dan kalau bisa dimengerti ya syukur gitu. Apa yang harus dilakukan jika kita gagal bayar pinjol atau galbay pinjol? Dasar hukum. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan ya untuk apa yang harus dilakukan ketika kita gagal bayar pinjol atau galbay pinjol itu sendiri. Jadi ini saya jelaskan yang secara halus ya, ibaratnya secara apa sih aturan mainnya ya. Dan kalau bisa dimengerti ya syukur gitu. Apa yang harus dilakukan jika kita gagal bayar pinjol atau galbay pinjol? Dasar hukum pinjol tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 10 garis miring POJK titik 5 titik 05 garis miring 2022 mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Setiap tahunnya OJK selaku pengawas kegiatan sektor keuangan selalu merilis daftar pinjol legal dan ilegal yang tidak memiliki izin usaha. Jadi untuk yang pertama, apabila penagih debt collector menghubungi maupun datang melakukan penarikan uang, maka Anda dapat membicarakan perkara secara baik-baik. Lakukan perhitungan kembali nominal uang dan bunga yang harus dibayar secara bersama-sama. Dengan mengetahui besaran uang, maka debitur dapat terhindar dari biaya tidak wajar. Tuh ya, ini dari OJK-nya langsung loh. Nanti sumbernya saya tulis di deskripsi ya. Nomor 2-nya itu meminta penghapusan bunga. Langkah yang harus dilakukan jika gagal bayar pinjol akibat persentase bunga terlalu tinggi ialah memberanikan diri untuk negosiasi. Mintalah kebijakan penurunan, keringanan, atau bahkan penghapusan bunga dari pihak penyedia pinjaman. Sering ya ada DC-DC yang nawarin seperti itu. Ya tapi harus jelas ya, harus jelas maksudnya di sini. Anda minta keringanan, nanti Anda bayarkan itu harus jelas ya. Jadi jelasnya virtual account yang Anda bayarkan untuk keringanan hutang Anda sendiri. Itu sudah jelasnya atas nama Anda. Hati-hati tertipu ya, karena DC pinjol banyak tukang tipu ya, yang lewat online. Untuk yang ketiga, melakukan negosiasi perpanjangan durasi. Saya rasa ini nggak perlu lah ya Anda lakukan negosiasi perpanjangan durasi kalau ada bayarannya gitu, nggak perlu lakukan ini. Cobalah untuk meminta tambahan waktu pelunasan apabila mengalami kendala. Menentukan perpanjangan tenggat waktu harus disesuaikan kemampuan Anda. Pastikan untuk tidak mengajukan permohonan waktu terlalu lama supaya tidak semakin membebani persentase dan bunga. Yang keempat, meminta pendampingan pada tokoh yang paham kasus hutang piutang ya. Kalau nggak paham bisa carilah di YouTube atau di mana gitu ya tentang hutang piutang ini sebenarnya gimana sih pinjol. Apabila segala cara diupayakan tidak berhasil serta antara pinjol dan peminjam tidak menemui jalan temu, maka jangan ragu untuk meminta bantuan kepada pihak yang mengerti kasus hutang piutang. Anda bisa menghubungi LBH wilayah domisili untuk mencegah tindakan tidak ingin seperti penyitaan barang secara paksa atau penyalahgunaan data pribadi. Jadi itu ya, semoga saja teman-teman bisa ada gambarannya sedikit. Beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita gagal bayar pinjol itu sendiri. Pastikan untuk secara umum Anda mendengar omongan saya, karena saya juga mengutip dari sumber yang jelas yaitu di tempo.co ya, surat kabar online tempo.co. Karena tanpa adanya kesepakatan dan pertimbangan yang tepat, Anda sebagai debitur bisa dirugikan secara material maupun moral. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi ini saran sekali lagi, kalau memang belum ada uang nggak usah dibayar ya. Bukan artinya nggak usah dibayar. Kalau Anda mau bayar syukur, nggak mau sudah. Jadi Anda cari tahu aja di YouTube atau di mana tentang sosial media lah ya. Cari tahu apa sih resiko fatalnya. Kalau tadi saya gambarkan itu secara halusnya yang dikutip.
Jadi kan kadang-kadang dalam prakteknya sendiri tidak sesuai. Kalau mau sesuai dan secara real, lihat aja video YouTube saya di sini. Saya banyak juga nggak bayar pinjol karena saya korban pinjol dan saya bukan motivator. Semoga saja apa yang saya sajikan sedikit atau banyaknya bisa bermanfaat dan bisa buat Anda sedikit ada pencerahan ya tentang hutang piutang di pinjol ini yang semakin meresahkan. Sampai di sini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang galbay. Wow.